Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Ya rahasianya mungkin satu ya. Apa Pak? Kita nggak pernah berantem soal makan. Karena kan nggak pernah masak. Kalau Hetty masak, kalau saya bilang wah nggak enak, wah berantem deh kan. Oh iya bener juga Bu. Ada untungnya juga. Halo Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan happy dan healthy. Kembali lagi, saya Santi Dewi, jurnalis dari IDN Times yang ada di Jakarta, akan nemenin kamu di program Gen Z Memilih. Program ini adalah program signature yang didesain khusus oleh IDN Times sebagai channel pendidikan pemilu buat kalian, para pemilih muda yang akan menggunakan hak suaranya di pemilu 2024. Karena menurut data statistik dari KPU nih terbaru, bahwa 60% calon pemilih pada pemilu 2024 akan berasal dari kelompok milenial dan Gen Z yang berada di bawah usia 40 tahun. Nah, kalau kalian ngelihat settingan kami hari ini agak berbeda. Kalau biasanya kita kan syuting di studio gitu ya, ala-ala news anchor. Ini kita mencoba satu improvisasi baru di mana kita akan ngajak tamu spesial kita pada hari ini nggak cuma sekedar berbicara isu politik dan isu nasional yang saat ini menjadi sorotan publik, tapi kita juga akan ngajak tamu kita masak gitu. Jadi kita berkolaborasi, IDN Times berkolaborasi dengan Yummy. Yummy adalah satu unit bisnis lain dari IDN Media yang fokus di konten makan dan makanan. Jadi dua hal itu penting tuh, makan dan makanan gitu. Nah, tamu spesial kita yang pertama yang akan kita ajak masak, beliau adalah seseorang yang punya karir panjang di dunia militer dan sangat peduli terhadap pola kehidupan yang sehat. Kalau kalian nanti udah usianya 50 atau 60 nih, pasti pengen punya badan seperti beliau. Saya akan mempersilahkan tamu kita pada hari ini, Panglima TNI periode 2021-2022, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Mbak. Apa kabar Pak Andika? Baik, Terima kasih ya Pak Andika sudah bersedia main nih ke kantor IDN Media, khususnya di studio Yummy nih. Oke, udah siap nih Pak challenge-nya untuk masak? Ngeri gue lihat. Tapi tenang Pak Andika, kita nggak akan sendiri karena kita ada chefnya nih yang bantu kita masak gitu. Jadi kita akan ditemani oleh chef dari Yummy, yaitu Chef Dila Anissa. Halo Dila. Ya, monggo. Halo. Ya. Oke, Dil, coba ceritain ke Pak Andika kita mau masak apa, Dil? Tapi sebelum masak, kalau pakai apron dulu gimana nih kira-kira? Oh iya benar-benar. Pertama first thing first harus pakai celemek ya. Itu benar safety banget. kitnya soalnya. Ayo, yang mana nih? Itunya. Ini jadi apronnya ada dua, satu buat Kak Santi, Terima satu buat kasih. Kak Thank you, juga. Mbak. Thank you. Oke. Langsung dipakai Mbak ya? Dipakai Pak. Ini kecipratan. Oke, Dila. Ini kelihatannya ada kikil ya. Kita kan masak kikil ya, Dila? Betul, kikil. Oh, oke. Jadi kikilnya diapain nih, Dil? Jadi hari ini kita tuh mau masak oseng-oseng kikil gitu. Jadi kayak pedas manis gitu. Oh, oke. Pak Andika kalau di rumah sering masak? Saya sekali-sekali Mbak. Loh, bener ini Mbak, sekali-sekali Mbak. Oh, bener nggak Bu Hetty sekali-sekali masak? Ini ada Bu Hetty di balik kamera. Oh, benar. Oke. Nggak pernah happy tuh Mbak. Nggak pernah masak. Itu sekali-sekali. Oh, oke. Justru malah Pak Andika yang masak di rumah berarti ya? Enggak.
Beli. Oh, beli. Oke, jadi coba run through Dila, bahan-bahannya apa aja? Jadi di sini itu kita tadi seperti aku bilang kita mau buat kikil, oseng-oseng kikil gitu. Ya, oke. Pak Andika suka pedes nggak? Sedang aja ya. Berarti- Pedas dikit. Oh, TNI itu nggak suka pedes ya Pak? Militer. Kebetulan cabai rawitnya banyak. Oh, iya, oke, Boleh. oke. Nanti Pak. kurangin dikit aja Iya, kali ya. Oke. Aduh, gitu. Jadi kebetulan hari ini mau bikin oseng-oseng kikil. Nah ini ada kikil yang udah direbus. Nah jadi pertama-tama itu kikilnya itu udah kita rebus dengan rebusan pakai daun jeruk. Kan kalau kikil kan kayak agak bau-bau gitu ya. Iya. Jadi Berapa lama ngerebusnya Dil? 20 menitan. Oh, oke, 20 menit. 20 menitan. Nah kalau misalnya tadi kakak dan Pak Andika bingung gitu, lihat di Yummy app. Oh iya, betul. Oh, iya. Ya, bisa nyontek Iya, resepnya di di Yummy Yummy App App, ya. benar. Iya, benar. Oke. Menit ya? Hah? 1 menit. 1 menit, 20 menit Pak. Masaknya. 20 menit masaknya di ininya. Tapi kalau lihat Yummy app-nya 5 menit aja udah kelihatan. Tinggal dicari tipsnya gitu. Oke. Jadi bahan-bahannya ada kikil, lalu Betul, ada kikir yang tadi udah direbus itu sama daun jeruk dan jeruk nipis gitu. Jadi Oke. sama garam. Oh, oke. Jadi baunya hilang dan jadi garam kan gunanya untuk netralisir juga kan. Jadi kuman-kumannya segala macam udah bersih. Oke, Gitu. oke. Nah, lalu di sini aku ada aromatik lainnya, ada bawang putih, Oke. ada bawang merah, Oke. terus ada lengkuas, ada cabai hijau, ada cabai merah, sama ada cabai rawit. Nah, Oke. kalau cabai rawit kan tadi ini pedes banget. Iya. Nah, ini bisa disesuaikan nih kalau misalnya nanti Pak Andika atau Bu Hesti tidak suka pedas, itu boleh dikurangin gitu. Takutnya kan kalau rawit tuh pedes banget. Iya, betul. Nah, abis itu sama bumbunya cukup kecap, lalu ada garam, lada, kaldu jamur, sama kita sedikit air biar nyerap gitu bumbunya. Oh, oke. Siap. Jadi Mbak Sandi suka masak? masak Pak, masak Tadi dia deg-degan Indomie. juga, Pak. Dia deg-degan juga nih. Iya, aku deg-degan takut ini. Tiba-tiba ada kikil gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi gimana? Apa langkah pertamanya apa nih Dil? Langkah pertamanya adalah, nih kan kikilnya nih besar ya. Kikilnya agak Oke. besar gitu. Oke. Apa namanya, nanti kita mau potong-potong Oh, gitu. itu bagian Pak Andika tuh ntar Kayaknya potong-potong. gitu sih. perlu tenaga ini. Iya, benar. Siap, Oke. Pak. Perlu tenaga kita mau motong ini gitu. Jadi Oke, kita oke. potong-potong dulu. Baru setelah itu Oke. nanti ditumis dengan bumbu-bumbunya. Iya. Oh, oke. Gitu. Berarti ini udah langsung ini ya, bisa langsung Oh, dipotong. boleh. Boleh. Oke, Langsung. monggo Pak Andika. Saya nggak ini. perlu cuci tangan dulu? Oh iya, Oh, boleh, iya. silakan Pak. Silakan Pak. Iya. Oke, jadi dipotong dulu. Oh ya, kita mau potong dulu. benar. Iya, nah harus dikasih tugas nih Pak Andika kesini. Nah, kita harus Potong diajarin dulu nih Mbak Dila Oh nih. iya, Segede apa nih? Iya, potongannya Oh, oh. saya. Nah, Oh. kalau motong kikil itu sebenarnya kan kayak sesuai selera aja nih. Mm-mm. Tapi kan kita tidak mungkin makan sebongkah gini kan, kayak Oh. besar banget, paling dipotong kotak-kotak aja Pak. Oh, kotak ya? Gitu. Nih mudah kok. Mau aku atau langsung Pak Andika? Chefnya coba Ajarin dulu, Mbak. dicontohin. Nah, Oke. gedenya semana tuh? Jadi ini kan satu bongkah gini. Kalau motong karena udah direbus atau udah diapa itu kayak nggak ada ketentuan apa-apa. Yang penting udah direbus aja Ah. gitu. Oke. Paling kalau gede gini ini aku bagi 2 aja. Jadi itu masih emang kikil kan kenyal ya. Iya, betul. Oke. Kikil tapi kayak gini-gini ini banyak kolagen dan proteinnya loh Pak. Oh gitu. Oke, Iya, oke. pasti Ini ya. hasilnya dari Jombang ya? Kalau ini ya masakannya ya? Kalau kikil ya? Jombang, Bila. kalau kikil kayaknya seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia ada ya? Oh, Iya, Kenapa cuman Jombang nih Mbak? cuman kalau oseng-oseng gitu biasanya Jawa-Jawaan lah ya. Oh, iya, betul. Jogja kali Kak. Nah, aku risetnya bilang keluarnya Jombang. Jombang. Kok risetnya Jogja? Oh, oke, beda sumber kita ya. Oke. Gitu. Paling segini aja Pak. Iya. Oke. Nah, cukup segini nanti Disisihkan sini. disisihkan boleh. Oke. Nah, Terus sekarang semua nih Mbak? Semua dipotong? semua boleh. Ya sekalian ya. Iya. Dikerjain banget Pak Iya, Andika dikerjain semuanya dulu, ya. potong kikil. Iya, nanti kita bantu deh. Ya, monggo Pak Andika Iya, boleh dicoba. oke, siap. Nah, ini udah. Nah, kalau Bapak mau nggak motong semuanya juga boleh, nanti Iya. tinggal aku yang potong gitu. Mbak Santi juga nih aturan nih. Oh, saya cuma nontonin doang. Pak Andika kalau misalnya prajurit TNI atau militer gitu, sehari-hari makannya apa toh? Waktu
kalau biasanya kalau kita tugas operasi Mbak, kalau yang kita misalnya di home base kan ada yang masakin. Oh, ada kokinya. Ada, Oh, tapi oke. kalau tugas operasi biasanya memang nggak bisa dihindari. Oke. Dulu waktu kita kan waktu itu tim masih daerah operasi militer Mbak, Aceh juga, Papua Oke. juga. Oke. Itu kalau kita tugas, begitu tiap kali masuk ke daerah operasi, biasanya daerah yang tidak berpenghuni Mbak. Oh, oke. Nah itu, Jadi berburu dong. ya ofensif ya. Dulu kan Oh. mencari, konsepnya mencari. Oke. Itu sekali masuk antara 10 hari sampai 2 minggu. Oke. Nah itu diransel Mbak semuanya. Oke. Jadi bawa bekal sendiri atau? Mbak bekal sendiri Mbak. Oh, Mbak oke. bekal sendiri. Nah itulah, itu suka dukanya ya. Kalau nggak bisa masak, wah ketahuan tuh. Dia gimana? Potongan Pak Andika oke nggak? Bagus kok. Bagus. Udah sering juga kita Mbak. Oh, Iya. Kan apa masak di ini apa anta beranta gitu. Ya itu tadi Mbak, kita kan misalnya masuk ke daerah operasi tadi yang tidak berpenghuni, jadi lebih banyak hutannya gitu. Oke. Kita kadang-kadang kan kekurangan, kita bawanya kan terbatas di sini. Iya. Nggak kayak Mbak Dila, kan profesional nih. Iya. Kita garam aja jarang bawa tuh Mbak. Oke. Seperti yang Pak Andika pernah ceritain, kalau Pak Andika waktu jadi kasat membuat satu bekal khusus ya, Betul, yang, betul. apa namanya istilahnya Pak? Yaitu nama saja, apakah Naraga atau Iprokal. Oke. Tapi intinya Mbak, itu kita mendesain, ini Mbak ya, kita mendesain Lanjut. makanan kita kan ada 5 komponen Mbak. Oke. Karbohidrat, protein, fiber, fat, Ya. mineral. Oke. Nah, kebutuhan kilokalori kita ada tuh sebagai manusia, Oke. minimal kita membutuhkan 2150 kilokalori per hari. Oke. Nah itu kita sebetulnya bisa karbohidrat semua tuh, sampai dapat 2150. Oke. Atau kita bisa protein semua, atau kita bisa fat semua, Oke. gitu loh Mbak. Nah, karbohidrat itu kan berat. Sedangkan yang ringan tapi juga lebih dibutuhkan tubuh adalah protein. Oke. Nah, makanya kita mendesain makanan yang memenuhi kebutuhan kilokalori kita, nutrisinya, tapi juga ringan Oh. dan tidak besar. Oke. Bentuknya tuh berarti seperti kayak cookies gitu ya Pak? Saya cookies. Oke. Jadi dominan protein, Pak. Oh. Karena memang konsep kita kan untuk tugas operasi itu kan nggak terus-menerus. Paling mungkin 10 hari balik lagi. Jadi kalau 10 hari kita makan protein itu cukup bagus, Oke. walaupun tidak kena karbohidrat. Oke. Bedanya adalah kalau bahasa kita nggak nendang kalau makan. Yang nendang itu kan karbohidrat. Iya. Kalau protein Maksudnya enggak. nasi ya, kalau karbohidrat diperolehin nasi maksudnya. Nasi, mau misalnya oatmeal, gandum, Oke. atau roti, itu kan karbohidrat semua, Mbak. Oke. Nah gitulah. Berarti kikil ini bisa dibawa loh Pak. Bisa. Tapi bisa bertahan berapa lama dia? Iya, itu dia. Itu dia. Jadi nggak ada bekal yang kikil ya. Iya. Bapak bisa bawa kikil Pak. Iya, betul. Ini, waduh, ini pasti kalau kita Kayak bawa, protein Mbak, ini. laku banget. Laku. Apalagi udah dioseng Pak. Iya, itu tadi. Tapi kalau misalnya dalam situasi operasi gitu kan, apalagi yang misalnya ke tempat dimana yang berbahaya gitu ya Pak Andika. Itu bagaimana cara menjaga tetap aware, waspada, datang ada serangan dari musuh begitu, sambil mereka bagi waktunya dengan makan gitu Pak? Nah, kalau jadwal makan kan diatur sendiri-sendiri, Mbak. Misalnya Setiap kita operasi? setiap operasi itu, Oke. misalnya unit saya 10 orang nih, Mbak. Oke. 10 orang saya pimpin waktu itu, ya kita ngatur sendiri, makan sambil jaga itu harus gantian. Gantian. Nah, yang lebih spesial sebenarnya, Mbak, desain makanan waktu saya menjadi kepala staf. Makanan tadi itu tidak perlu masak lagi. Oh, Karena oke. justru kalau kita di daerah operasi, kita jangan sampai sibuknya kayak masak. Kayak gini. Iya, kayak begini Nggak kan, jadi jaga waduh. negara ini. Ketahuan musuh udah keburu di ini ya, jadi celah ya Pak. Fokusnya Andika. ke masak. Oke. Ini makanan yang sudah jadi dan bahkan nggak perlu dipanasin, nggak perlu air juga. Oke. Jadi tinggal buka aja, tinggal makan jadi. Oke. Gitu. oke, Jadi oke. sangat handy, gunanya untuk mendukung. Oke.
Tapi kalau sebagai prajurit TNI itu diwajibkan nggak sih Pak? Maksudnya punya bobot tubuh yang idealnya harus segini gitu untuk dijaga terus. Nggak ada, kita sih belum sampai ke sana. Oh, oke. Hanya pada saat Nah, mau dibantu, monggo Mbak. Pak Andika mau bantu boleh, mindahin. Nah. Jadi hanya pada saat kita berkala sih Mbak ya. Misalnya kita mau sekolah Mbak, Ya. mau sekolah yang membutuhkan seleksi gitu ya. Waduh, ini kita amatir banget ya. Aku bantu masukin cuicannya dong. Nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau kita seleksi kita memang harus lulus Mbak, kesehatan. Oke. Kesehatan itu kan salah satunya adalah proporsi Udah kok. Udah. Proporsi antara berat badan dengan tinggi. Oke. Tapi waktu pas Pak Andika jadi kasat, saya ingat banget saya pernah cover waktu itu. Ada momen yang sangat lucu sekali. Pak Andika manggil prajurit-prajurit Pak Andika yang dalam kondisi gemuk atau obesitas gitu. Dan diminta dalam waktu setahun ya kalau nggak salah ya, sudah harus ada perubahan. Itu ada follow up-nya nggak sih Pak Andika waktu itu? Ada, saya oke. benar-benar mengendalikan. Oh, Saya titipkan satuannya dan komandan satuannya harus laporan terus. oke. Tiap harinya, kan tiap hari harus olahraga. Makan memang tidak bisa dikontrol. Kita hanya berharap benar-benar konsisten lah. Oke. Kalau dia peduli terhadap dirinya sendiri kan gitu Mbak. Oke. Tapi untuk olahraganya kita kontrol setiap hari. Itu sebabnya kenapa di markas TNI AD ada lapangan olahraga larinya yang seukuran itu size Olimpiade ya Pak ya? Itu sih enggak. Oh, itu enggak? Itu dari dulu sebenarnya. Sudah ada. Hanya saya ganti sehingga running tracknya ini menggunakan Mundo Mbak. Oh, Itu oke. teknologi yang dipakai di Stadion Olimpiade Dunia. Oh, oke. 10 Olimpiade terakhir, termasuk Olimpiade di Rio tahun ini kalau nggak salah. Ya. Itu semuanya menggunakan running track Mundo. Oh, oke. Jadi itu cara Pak Andika selaku pimpinan untuk menularkan gaya hidup sehat kepada Betul, prajurit. karena memang orang menjadi terbantu. Performance kita menjadi bertambah 6% Mbak, dengan lari di running track itu. Oke. Karena teknologinya. Oke. Dan kalau nggak salah ada juga fasilitas gymnya di sana. Oh iya, itu pasti Mbak. Kan kita membelikan Mbak, karena kita nggak pernah punya. Jadi waktu saya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, saya belikan 257 Oke. set. Jadi seluruh batalion dan satuan-satuan di atasnya. Oke. Walaupun itu belum semua, tapi udah lumayan banyak lah ya. Oke. Dan itu rutin digunakan oleh para prajurit di sana berarti ya? Saya tidak mewajibkan, tapi keinginan saya mau dipakai. Karena kalau dipakai kan membantu mengembangkan upper body muscles. Jadi muscle tapi otot bagian tubuh bagian atas. Gitu. Baik. Nah, Chef Dila, jadi langkah selanjutnya apa nih? Oke. Aku tadi cuma bagian masuk-masukinnya aja tadi. Nggak ada masukin. Oh, nggak ada ini. Nggak ada Iya. kontribusinya aku ya. Iya, oke, baiklah. Pak Andika aja. Oke. Terus selanjutnya apa Dil? Nah, jadi selanjutnya ini kan kita mau menumis-numis nih. Oke. Gitu. Jadi ini aku nyalain dulu. Mungkin nanti Pak Andika boleh membantu mengoseng-oseng gitu. Oh, ya. iya. Masuk-masukan gitu. Pak Andika hari ini full dikerjain ya. Wah, Nggak harusnya ada pas studio Hetty suruh. tadi Mbak, harusnya. Karena saya yakin oseng-oseng aja nggak bisa deh. Bu Hetty, ya ampun. Gini-gini aja nggak bisa. Kan kelihatan kalau yang kaku Mbak ya. Gak apa-apa Pak Andika, yang penting hasil masakannya. Gitu. Gitu. Kalau Pak Andika terlatih ya tadi ya di Iya. mana yang di daerah yang tidak berpenghuni. Iya, ya. betul. Nah, oke. Berarti aku nih mulai masak boleh ya? Ya, Oke. monggo. Berarti aku pertama Ini minyak, Mbak, ya? Iya, minyak dulu. Ini minyak biasa ya Dil ya? Minyak biasa. Hmm. Kita cukup ini. Berapa banyak Dil? Dia paling 3 sampai 4 SDM gitu. Oh, SDM itu sendok makan ya? Iya, sendok makan. Oh, Oke. Ini macet. ini nggak bisa dipencet Mbak ya? Nggak bisa. Oh iya, ini gelas ya. Ini bisa kita nunggu dia sampai turun dulu. Oh. Iya. Belum turun lagi, Pak. Nggak bisa digini-giniin gitu Mbak? Bisa. Oh, ini nih, Oh, udah iya, mulai. iya, iya. Oke. Nah, jadi apa nama untuk numis ini 3 sampai 4 sendok makan minyak gitu. Tapi tergantung kalau misalnya nanti porsinya lebih sedikit, boleh lebih sedikit juga, Pak, minyaknya gitu. Nah ini untuk Ini yang udah nyala Mbak ya? Udah nyala? Oh. nyala atau belum? Belum. Tadi Oh, nyala. udah itu tuh. Udah sekarang ya. Oh, tadi belum ya Dil? Iya, tadi udah. Oke, tadi udah aku nyalain. Udah sekarang udah aku nyalain. Oke. Oke. Nah, jadi
kita sekarang mau tumis bawang merah dan bawang putihnya dulu Oke, gitu. oke. Tapi kalau saat masak itu kita nggak boleh sampai minyaknya tuh panas banget, Pak. Oh, kenapa Mbak? Karena nanti jadinya bawangnya udah keburu. Ini gosong takutnya ya? Bawangnya udah keburu hitam, terus nanti jadi nggak ada rasanya, cuma rasa pahit doang Oh, oke. gitu. Happy nggak tahu tuh rumah- pasti. Yakin saya. Pak Andika jangan gitu lah dipuji-puji Ibu Hetinya itu Iya. loh. Loh dari dulu Mbak. Tapi Kak, Pak Andika sama Bu Heti itu ini loh Romantis Kak. banget ya. Mesra banget tuh sempat menjadi fenomena di Twitter. Oh gitu. Fenomena apa gitu? Aku nggak ngikutin yang Iya, gitu. kemana-mana ini Gandengan tangan ya. gandengan tangan gitu. Banyak yang bilang tuh katanya settingan Pak, bener nggak? Waduh, Ya rahasianya mungkin satu ya. Apa Pak? Kita nggak pernah berantem soal makan. Karena kan nggak pernah masak. Kalau Heti masak, kalau saya bilang wah nggak enak, wah berantem deh kan. Oh iya bener juga Bu. Ada untungnya juga. Oh jadi kalau misalnya nentuin makan hari ini, nah, kayak misalnya malam ini makan apa, pesan apa gitu, siapa yang in charge tuh Pak Andika atau Bu Heti? Ya gantian aja. Oh, Kadang-kadang oke. Pak Heti gitu. Heti yang beli, kadang-kadang saya, kadang-kadang Andrew, Oh oke. Angela. Oke. Ini tipikal kayak Pak Andika jarang nih yang menerima perempuan tidak mewajibkan untuk masak dia. nggak repot gitu kan Iya, ya. iya. Nggak kayak ini nggak boleh. Cowok-cowok zaman sekarang itu loh Kenapa? Kak, nyuruh masak. Oh, gitu. Ya kan waktu dulu pertama kan I love you the way you are. Kan Oh, gitu. oh gitu. Terus Jadi selama apa ini- adanya. Iya, iya. Ini waktu Nggak bisa masak. PDKT maksudnya. Iya. Oh, oke. Jadi walaupun nggak bisa masak ya udah ya kan kita harus menerima apa adanya. Oh, oke. Berarti yang kita lihat di media sosial tuh beneran ya Pak ternyata? Nggak beneran tahu Mbak? Oh ya nggak dibuat-buat ya. Enggak. Boleh kasih tahu nggak Pak rahasianya tuh apa sih gitu? Iya, bisa awet Waduh, romantis banyak sih. terus. Kiat-kiatnya gitu. Karena kan kalau Gen Z sama millennials ghosting mulu ya Kak. Iya. Ini Andrew yang lebih familiar soal ghosting. Ghosting tuh jadi Pak udah deket nih ya, udah Oh. deket, Hilang. udah tiba-tiba Gitu. ya ditinggalin aja nggak ada kabarnya. Istilah itu ghosting kalau anak zaman sekarang gitu. Ya tapi mungkin kalau masih pacaran ya mungkin aja kan itu terjadi. Iya, iya. Tapi kalau sudah memutuskan menikah, tadi Mbak Dila tanya Kenapa satu kata komitmen Mbak. Komitmen. Iya, komitmen. Begitu kita memutuskan ya. Waktu pacaran kan pasti ya tadilah mungkin banyak distraction, banyak pilihan. Tapi waktu awal mula kenal Bu Heti gimana ceritanya sih Pak? Seru tuh. Itu waktu itu itu acara tuh Mbak. Acara di mana? Acara di Kopassus. Oh, Nah, oke. kita kan waktu itu Pak, ini dinasnya di sambil- Cijantung. Iya. Ya. Aku. Ayo Pak Andika. Iya, Atau Pak. aku? Oh boleh. Ah, Iya. Mas Tapi Andi. nanti ceritanya kepotong ini. Iya, iya, lanjut Pak Andika. Aku mau denger juga loh. Iya, iya. Ini aku masukin aja ya. Iya masukin semua. Langsung aja dicemplungin. Oh iya, iya, oke, oke. Semuanya? Semuanya. Oh iya, oke. Oke, ini juga ya? Ini nggak Iya. pedes tuh Mbak? Nggak Yang pedes pedes yang kok. itu. Oh, itu Nggak pedas. Oh nggak pedes Ini ini. ya? lebih ke manis gitu. Oh, Iya, iya. lebih Itu juga yang- ya? Iya, yang Ini pakai cabai rawit. cabai rawit ini. Iya. Ini juga dimasukin semua, Dil? Betul. Oh, oke, siap. Terus ceritanya Nah. gimana Pak? Gimana, Pak? Jadi kita datang Mbak. Jadi malam kayak malam muda-mudi gitu. Intinya sih mempertemukan lah. Oh. Mempertemukan antara mungkin prajurit-prajurit yang masih single sama anak-anak komplek gitu. Oh, jadi ada Itu kan di kayak- komplek Mbak. Acara ini, acara. Oh, kenalannya di komplek malahan? Iya di Kopassus di Oh, ke komplek perumahan. komplek Oh. perumahan. Iya, 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 iya. Nah, Karena Pak jadi Hendro tinggal di situ juga ya, Pak? oh iya masih di situ. Oh, oke, Iya, oke. aku Kita masukin juga lengkuas. masih single kan di barak Mbak waktu itu. Ini apa Mbak tadi? Tadi tulang lengkuas, puas, Pak. Biar lebih wangi. Oh itu untuk wangi ya? Dan ini ada daun-daunnya, ada daun jeruk dan daun salam. Oh. Langsung dimasukin aja. Hmm. Kita tumis. Daun segede gitu nggak apa-apa Mbak ya? Nggak apa-apa Pak, nanti Dia menciut lama-lama kan? menciut nanti Oh. sebelum kita hidangin kita angkat dulu. Iya, iya. Oh. Terus Pak Andika, Tuh, Heti supaya belajar nih, harusnya dia belajar. Bu Heti kayaknya salah deh hadir di sini, Bu. Makanya stres tadi. Malah didukung dong Pak Bu Iya, Heti. didukung. Saya udah dukungnya bolak-balik. Ayo emang kita masak nggak apa-apa. Pernah dia masak Mbak? Ini beneran nih. Bener, oke. Masak apa tuh Pak? Ada pokoknya ada kuahnya lah ya. Oke. Saya lupa waktu itu bakso apa-apa. Oh, oke ya. Terus? Terus kita makan, gimana Dad? Oh iya enak. Padahal mah
ada yang kurang gitu. Saya nggak tahu apanya yang kurang. Oh, bumbunya kurang. Oh, oke. Tapi Bu Hetty Tetap didukung. yakin tuh jawaban jujur Pak Andika ya? Iya. Oh. Padahal nggak ini. Kita juga harus encourage namanya. Oh, iya. Biar semangat masak. Betul, biar Iya, semangat. Iya, betul. Mendorong lah, memberi semangat ya. Walaupun kita makannya juga harus sedikit berkorban ya. Gak apa-apa Pak Andika. Yang penting kan yang demi sayang sama istri. Terus gimana Pak Andika lanjut Yang tadi? Kopassus ini belum Jadi belum ini nih. saya lihat dari jauh lah. Dia kan Oke. duduknya di deretan agak depan. Oh, oke. Kita mah di belakang, Mbak. Tapi udah tahu waktu itu bahwa Bu Hetty adalah putri Pak Hendro. Udah Oh, tahu. Oke. Kan di sana juga cuma sedikit sih, Mbak. Oh, yang tinggal. Enggak banyak kan di sana. Oh, oke. Aku sambil masukin ini ya. Cabai rawit. Iya. Nah, itu seberapa banyak tuh? Setengah aja kali ya, Pak. Ya, boleh, Mbak. Kamu jangan masukin semua, Dil. Hampir Oh, semua. Kalau ini masih ada sisa. Oke, terus Pak Andika? Nah, terus saya hanya ngeliat dari jauh tapi nggak berani. Nggak punya keberanian saya, Pak. Oh, oke. Tahu-tahu Kenapa? ada. Karena tahu Putri Jenderal. Iya, dan ya satu itu. Ditanya siapa sih. Kedua juga kalau datengin tiba-tiba apa alasannya nih? Siapa gitu ya? Iya kan? Oh, Pak Andika nggak pakai modus zaman sekarang. Ngembalin buku Oh. atau lewat temen atau apa gitu dia. Belum kepikir, Mbak. Oh, oke. Terus Pak Andika. Jadi kalau kita muncul tiba-tiba kan aneh nanti. Iya. Siapa nih Iya. gitu. Terus awal mula kenalannya akhirnya gimana? Nah, ada yang ada yang narik saya, ada senior yang narik saya. Dik, sini, gue kenalin. Waduh, jangan sekarang. Wah, ayo sini, ditarik saya. Oh, oke. Nah, terus datengin dari belakang karena kan misalnya di sini ya, madepnya ke sini, panggungnya di sini. Kita dari belakang, Mbak. Nah, belakang. Terus senior saya nyapa langsung. Het, ini kenalin ini. Nih namanya Andika. Ya saya salaman aja. Langsung love at the first sight nggak Pak? Ya kita sebelum ke depan kan sudah ngeliat dari sana kan, Oh, kalau berarti dari belakang kejauhan pun sebenarnya udah pengen kenalan sama Bu Hetty, cuma nggak tahu caranya gimana. dan nggak berani. Oh, Dan nggak berani. udah ngincer, Tapi Pak. sudah Secret admirer ternyata. Pak Oh, itu Andika ya? secret admirer nih. Udah diincar tapi jadi begitu kenalan pun nggak banyak ngomong karena kan rame orang, Mbak, nggak enak juga saya. Terus mau ngomong apa? Nggak ada yang diomongin langsung. pedes ya? Sambil berdiri loh, Mbak. Iya. Ya udah hanya salaman. Saya Andika, terus habis itu senior saya ngobrol lagi, terus kita pelan-pelan mundur lagi. Oh. Itu aja. Oh, udah. Itu awal ketemu. aku masukin kikil nih ya. Ya. Oke. Pelan-pelan. Mbak Dila kalau ini nggak ada yang tumpah-tumpah ya kita tadi tuh. Tadi aku ada kok, Pak, tetap ada tuh, ada. Gak apa-apa, Udah ahli. namanya juga kan baru belajar nggak apa-apa Pak Andika. Betul. Yang penting ada langkah pertama. Ya. Ya, terus habis setelah akhirnya kenalan pertama di komplek itu langsung lanjut. Sempat pacaran dulu nggak sih Pak? Enggak, jadi Oh, nggak pacaran? nggak ketemu lagi ada berapa tahun lah. Oh, Nggak ketemu oke. lagi, Mbak. Jadi hanya dalam hati aja. Terus akhirnya meminta kepada Pak Hendro untuk meminang Bu Hetty itu Wah, gimana? nggak berani. Oh, belum. Nggak berani, Mbak. Oh, gitu. Akhirnya saya justru ada kolonel, rupanya itu stafnya Pak Hendro. Oke. Saya diminta untuk paparan. Nah, Paparan. paparan itu presentation, Oke. presentation. Karena saya baru pulang dari sekolah intelijen, Mbak, di Prancis Oke, waktu itu. oke. Ini berapa lama dia masaknya? Ini tinggal tambah air, lalu bumbu-bumbu dan kecap. Oh, oke. Kita boleh melipir dulu nggak? Duduk. Terus Oh, nanti boleh. terakhir kita bagian icipnya. Boleh banget loh. Mbak Sandi, Sudah tidak berkontribusi jadi kopi hari ini ya. Tapi Udah kan nyuruh bintang ceritanya, tamunya ceritanya masak belum ya. selesai. Oh, iya. Aku belum menyimak sampai Iya, akhir lanjutin nih. dulu baru kita melipir. Iya boleh, itu boleh, itu boleh. ya jadi ada kolonel. Saya masih letnan 1, Mbak ya. Oh, Jadi oke. jauh banget lah itu. Rupanya itu stafnya Pak Hendro. Oke. Jadi saya diminta paparan di rumah, di Oke, rumahnya Pak oke. Hendro. Karena waktu itu seingat saya beliau ada di BAIS. Oke. BAIS itu kan Badan Intelijen Strategis, Iya, iya. intelijen juga, Mbak. Nah, hari yang ditentukan, saya datang malam, saya ingat malam itu. Oke. Saya datang, saya ketok pintu, yang buka Hetty. Kebetulan. Iya. Oh, Saya, oke. waduh, oh, rupanya ada ini Masukin air ya? di Ya. rumah. Terus?
Nah begitu tuh ya ngobrol dulu. Pak Hendronya nggak keluar-keluar. Sengaja kayaknya untuk menjodohkan berarti ya. Siapa tahu. Lalu dari situ lanjut menikah berarti Pak? Nah saya akhirnya punya kesempatan ketemu, ya udah, saya merasa Cocok. saatnya lah. Oh, Ya kan, oke. kalau cocok kan dari dulu perasaan itu udah ada. Oh, Ya yang ketemu pertama berapa tahun sebelumnya itu loh. segitu ya Dil? Ah, tuh dengerin tuh cowok-cowok, jangan pacaran doang. Jangan pacaran doang, kayak begini. Yang penting komitmen. Komitmen, iya, iya. Nggak, soalnya kan kalau anak zaman sekarang tuh Pak Andika karena terlalu sering banyak terekspos cerita-cerita yang entah perselingkuhannya Dil ya di media sosial, jadi pada takut gitu Pak untuk mengikat komitmen menikah gitu. Oh. Tapi kan Kak, walaupun maksudnya banyak gosip-gosip nggak enak tentang hubungan, kan ada contoh yang baik Iya, gitu. iya, Kenapa benar-benar. kita nggak lihat contoh yang baik Iya, aja? iya, betul-betul. Ini contoh Betul. ininya living proof-nya ya. Ya tapi memang itu kan menurut saya dari dulu juga itu loh Mbak. Iya, iya. Apa Sama aja ya kekhawatiran ya problemnya. Mbak? Iya, iya. Pasangan yang akan menikah kan ada kekhawatiran apakah kita bisa mempertahankan. Bagaimana, apakah nanti selingkuh pasangan kita. Jadi ya itu menurut saya sesuatu yang harus kita kemudian pastikan sendiri aja. Oke, oke. Nah Iya. itu. Oh, berarti kita udah boleh melipir nih, Dil? Udah, aku udah dengar ceritanya. Sudah Nanti tidak kepo nanti lagi. kita balik lagi untuk nyicip makanan Boleh. kamu dan sedikit potongan tadi dari Pak Andika. Aku tidak berkontribusi Boleh. apa-apa itu. Boleh. Tadi kan ini nuang Oh, nuang cabe. Iya, iya. heeh. Ini kayaknya pedes nih ya. Banyak juga. Sambil nanti nyicipin terakhir bareng sama Bu Hetty dan Andrew ya. Siap. Oke, Oke. kita ngobrol dulu nih Pak Andika. Iya. Nah, tadi kita udah sempat masak sebentar nih Pak Andika. Mohon maaf ya Pak, saya cuma bantu nuang-nuangin cabenya. Pak Andika yang lebih banyak diberikan porsi tugas untuk masak kikilnya tadi. Tapi kikilnya sedang dalam Potong doang. dalam proses dimatangkan oleh Chef Dila tadi. Jadi kita sambil nunggu makanannya matang dan kita icip nanti. Saya mau ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Andika. Tadi kan Bapak sempat menceritakan bahwa kehidupan pernikahan itu udah berlangsung selama 31 tahun ya Pak? 31 Mbak ya. Dan saya sempat bilang sama Pak Andika bahwa saya cukup amazed karena rata-rata kalau yang saya tahu nih teman-teman saya yang cowok itu kalau menikah pengen istrinya itu bisa masak di dapur. Gitu. Oh. Sementara Pak Andika tidak mewajibkan itu atau membebaskan lah gitu, tidak mempermasalahkan hal itu. Gimana Pak? Maksudnya karena memang pernikahannya konsepnya simple aja atau tidak terlalu meribetkan hal-hal yang kurang terlalu esensial kalau di rumah tangga? Jadi pada waktu kita pacaran Mbak, kan kita akhirnya semakin lama semakin tahu. Dengan semakin tahu, itu juga sesuatu yang nggak diumpetin sama Hetty. Ya udah dari dulu udah ngomong, nggak bisa masak. Oh, Gitu. gitu. Nah jadi kalau kemudian saya memutuskan saya akan menikahi Hetty, ya saya pun juga harus menerima dia apa adanya. Oh, oke. Just the way she is, lah, Oke, gitu. oke. Jadi itulah komitmen, makanya yang saya bilang adalah komitmen. Walaupun juga memang ada kontribusi lah Mbak, trauma pribadi masa kecil saya. Yaitu? Kalau Hetty kan dibesarkan dalam keluarga yang utuh ya. Kalau saya kan Oh, karena pernah broken home. ibu saya menikah 2 kali Mbak. Oke. Jadi singkat itu kan sudah kita buka lah di banyak kesempatan. Tapi intinya itu membantu. Karena saya melihat korban itu justru di anak-anak. Kakak-kakak tiri saya. Oke. Nah, sehingga itu saya lihat sejak saya kecil sampai dengan saya menikah kan membekas sekali Mbak. Oke. Sehingga kalau mereka kemudian nggak jadi orang, itu kan ya kita nggak bisa nyalahkan mereka 100% karena mereka tidak dibesarkan dalam lingkungan yang sehat. Oke. Mereka tidak tinggal sama ibunya, tidak tinggal sama ayah kandungnya, tinggal sama nenek, single nenek yang ekonomi juga pas-pasan. Jadi complicated lah. Oke. Jadi kalau Pak Andika bisa memberikan tips nih ke para millennials dan Gen Z yang rencananya entah tahun ini atau dalam waktu dekat akan menikah gitu ya Pak Andika. Apa tips yang bisa Pak Andika share agar pernikahan itu awet gitu? Karena kadang-kadang kan mungkin karena usia masih muda, Iya, jadi iya. emosi masih lebih mendominasi dibandingkan Iya. logika gitu Iya. Pak. Mungkin Pak Andika bisa berbagi tipsnya. Ya, kita masing-masing pasti punya Mbak ya. Adik-adik kita juga pasti punya bayangan. Oh, kalau saya menikah nanti saya ingin punya istri seperti ini, yang cakep, yang apa.
Begitu juga adik-adik kita yang perempuan. Kan kalau saya menikah nanti saya pengen punya suami yang begini. Tapi itu kan bayangan kita. In reality kita ketemu mungkin pacar pertama, putus, kemudian punya pacar kedua dan seterusnya. Dari situ aja mungkin sudah mulai kita akhirnya menyimpulkan bahwa ternyata apa yang kita bayangkan tentang figur istri atau suami yang kita inginkan itu ternyata nggak gampang. Tidak selalu seperti yang kita harapkan. Betul. Ya Pak? Okay. Dan ada mungkin juga yang tetap mengejar, maksudnya mengejar sampai dapat wanita atau suami, calon istri atau calon suami yang sesuai bayangan. Yang itu nggak akan pernah dapat. Jadi pesan saya adalah, udah begitu hati sudah mantap, karena selalu ada yang tidak sempurna, pasti. Tapi itulah realita. Jadi kita putuskan, misalnya, saya sudah cukup umur untuk menikah, saya putuskan yang ini saja. Nggak usah membanding-bandingkan lagi, ini adalah yang terbaik buat saya, dan sejak saat itu ya lebih baik kita punya komitmen untuk tadi, bukan hanya membina rumah tangga, Mbak, tapi juga bagaimana membesarkan anak-anak ini supaya bisa lebih berhasil dari kita. Itu yang lebih penting, Mbak. Kalau kita mengikuti emosi, maka kita nanti akan melupakan kepentingan anak-anak. Anak-anak itu pasti sempurna lah kalau yang membesarkan, mendidik itu adalah orang tua kandung. Oke. Tuh dengerin ya guys ya. Jadi kuncinya adalah komitmen, dan kadang-kadang kalau udah hati yang berbicara udah ada klik gitu ya. Seringkali yang klik sama kita itu bayangan tampilan fisiknya beda jauh dari yang kita pengenin gitu. Tapi kan tampilan fisik itu nggak satu-satunya ya Pak ya. Betul. Jadi yang lebih diutamakan sebenarnya adalah karakternya orang tersebut ya Pak. Iya. Apa adanya lah. Pasti punya kekurangan nggak setiap orang. Tapi waktu itu kemapanan finansial jadi pertimbangan juga nggak sih Pak Andika untuk menikah? Ya, saya sudah bekerja kan, Mbak. Jadi menurut saya sudah punya bekal yang cukup. Dan saya bilang ke istri saya, dan ini benar saya bilang, saya nggak mau kita hidup dari orang tuamu. Saya gengsi. Saya udah bekerja. Itu kan sebelum menikah saya juga buka apa adanya, Mbak. Gaji saya tuh segini. Kalau kamu mau nikah sama saya, kamu harus terima ini. Nah, jadi dari awal saya sudah bilang, kalau kamu menikah sama saya, dan saya memang ingin menikahi kamu, maka inilah hidup kita. Dan saya nggak ingin hidup dari orang tuamu. Gengsi luar biasa nih Pak Andika. Saya mau bergeser sedikit topiknya Pak Andika ke isu yang saat ini lagi dicari-cari atau dipertanyakan mengenai Pak Andika gitu, mengenai isu politik gitu. Dan juga militer. Saya mau nanya gini Pak Andika, kan Pak Andika sekarang sudah resmi ya balik menjadi warga sipil. Sebenarnya sejak dari Desember tahun lalu ya Pak ya? Januari. Januari tahun ini. Oke. Dan sebenarnya banyak juga yang masih kepengen melihat sosok Pak Andika gitu di lingkungan TNI. Nah, masih terjalin nggak sih Pak kontak dengan Cilangkap itu? Saya dengan individu-individu mungkin ada, tapi juga saya berusaha untuk tidak terlalu banyak menghubungi. Kecuali kalau mereka yang menghubungi saya pasti jawab. Karena saya nggak ingin kemudian dicap nggak bisa move on, kan gitu. Iya, betul. Saya sudah punya dunia saya yang baru. Kalau mereka yang perlu saya pasti siap menjawab. Dan selalu saya jawab. Tapi kalau saya yang menghubungi, kayaknya 1-2 kali doang lah. Sejauh ini. Tapi dalam beberapa isu gitu ya mengenai TNI kan saat ini juga ada beberapa isu yang sedang jadi sorotan ya Pak Andika. Isu yang paling terbaru ini adalah terkait waktu itu mengenai OTT KPK. Kepada. Makasih Mbak. Makasih. Kepada Kepala Basarnas, sekarang sudah menjadi mantan Kepala Basarnas, dan itu adalah dari pihak prajurit TNI aktif. Sepengetahuan saya itu OTT pertama terhadap prajurit TNI aktif gitu ya Pak Andika. Dan muncul kembali wacana untuk melakukan revisi terhadap undang-undang TNI. Saya ingat waktu itu dari zamannya Pak Andika sebenarnya juga sudah mulai muncul isu revisi undang-undang TNI ini, waktu itu menyangkut batas usia pensiun ya Pak.
Tapi kemudian yang saat ini sedang jadi sorotan itu ada dua, Pak. Pertama terkait dengan jumlah personel TNI aktif yang ditempatkan di lembaga sipil, dan yang kedua adalah soal agar TNI diberikan kewenangan untuk mengelola anggarannya sendiri begitu. Nah, kalau menurut Pak Andika sendiri untuk yang pertama nih, Pak, setuju nggak kalau misalnya kewenangan TNI aktif itu di lembaga sipil dibatasi, Pak, dan lebih fokus saja di barak atau urusannya militer gitu? Kalau saya, kita pasti loyal kok, Mbak. Yang penting kan undang-undangnya, itu yang kita pegang. Nah, sekarang ini Undang-Undang 34 tahun 2004 itu memang memberikan ruang kepada TNI untuk bertugas di ada 10 kementerian lembaga. Iya. Kan rencananya pengen ditambah jadi 18 tuh, Pak Andika. Nah, itu saya waktu sampai dengan pensiun, saya nggak pernah membuat draft. Oke. Saya tidak waktu zaman saya sampai dengan akhir tahun lalu nggak pernah ada pembicaraan tentang hal itu, nggak ada. Oke. Nah, jadi kalau misalnya pembuat undang-undang itu kan pemerintah dengan DPR, Mbak, memutuskan perubahan apapun, kita pasti loyal kok, Mbak. Oke. Nggak ada yang nggak bisa. Loyal itu artinya mengikuti? Harus ikut, harus. Kita kan bagian dari eksekutif, jadi kita juga harus mematuhi semua peraturan perundangan. Karena masyarakat warga negara Indonesia saja harus ikut, apalagi kita. Oke. Tapi Pak Andika melihat ada prajurit TNI aktif yang kena OTT KPK tuh bagaimana ngelihatnya, Pak? Saya kok melihatnya hanya soal teknis. Ya betul, secara teknis kan Undang-Undang nomor 3197 tentang peradilan militer, Mbak. Itu memang mengatur bahwa seluruh prajurit aktif itu tunduk kepada peradilan militer. Ya. Nah, bahwasannya KPK itu juga mempunyai kewenangan, ya itu betul juga. Karena apa? Kan memang tugasnya dalam tindak pidana korupsi terhadap hubungannya dengan penyelenggara negara. Itu KPK. Jadi KPK juga punya kewenangan dan kebetulan juga punya bukti-bukti material yang cukup. Jadi ini soal teknis saja. Jadi masalah miskomunikasi aja di antara dua instansi ini. Tetapi untuk tindak pidana korupsinya sendiri harus tetap diproses. Harus. Jadi mungkin itu yang akan jadi catatan untuk mengganti dari Kepala Basarnas sebelumnya ya, Pak Andika ya? Oh iya. Maksudnya dimanapun kita lah, Mbak, kita juga harus tunduk kalau ada penyelidikan oleh lembaga yang memang mempunyai kewenangan, ya itu nggak kemudian menutup. Hanya teknis saja yang perlu kita sedikit-sedikit koordinasikan. Kemudian hal lain juga Pak Andika mengenai tadi pengelolaan anggaran itu. Memang sebenarnya ada keluhan dari internal di dalam TNI ya bahwa ingin punya otoritas lebih gitu untuk mengelola anggaran agar pembelian salah satunya alutsista gitu sesuai dengan kebutuhan mereka, Pak. Ya kalau saya waktu saya sampai dengan akhir menjabat kemarin ya, menurut saya tidak ada masalah, Pak. Karena memang aturannya begitu. Panglima TNI, Kepala Staf, Angkatan itu kan kuasa pengguna anggaran, Mbak. Kita bukan menteri. Kalau menteri, semua pengguna anggaran. Jadi Menteri Pertahanan pengguna anggaran. Jadi memang ada kewenangan-kewenangan yang kemudian tidak didelegasikan kepada kuasa pengguna anggaran. Ya menurut saya kita ikut aja. Kalaupun misalnya undang-undangnya sendiri dirubah, kita pasti loyal kok. Silakan. Jadi kalau dari Pak Andika sendiri tidak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Saya sampai dengan akhir tahun lalu nggak ada masalah. Karena menurut saya kita harus menghargai tupoksi masing-masing. Kewenangan pengadaan alutsista waktu itu ada di Kementerian Pertahanan, nggak apa-apa. Kita juga nggak punya keinginan yang macam-macam lah, Mbak. Kemudian ada juga satu masukan input Pak Andika, di mana dari Lemhanas berharap agar ada satu matra baru, yaitu matra siber, meniru dari Angkatan Bersenjata Singapura. Do you agree with that? Itu sebetulnya bisa saja, seperti di Amerika sendiri kan juga ada. Ada dia bahkan ada cyber, ada space. Terpisah dari Angkatan Udara. Ya menurut saya kita bisa saja, tapi yang penting juga harus diikuti dengan anggarannya. Dan saya kok itu pangkal masalahnya. Itu dia, Mbak. Percuma kalau kita membuat organisasi baru, tapi tidak bisa dieksekusi karena anggaran. Dan anggaran ini nggak ada magic menurut saya, Mbak. Nggak ada sulapan lah. Betul. Pemerintah sudah berusaha maksimal nih, Mbak. Karena dari pemerintahan itu sampai dengan pemerintahan Pak Jokowi semua konsisten kok. Anggaran pertahanan kita sampai dengan
sekitar ya 0,9% dari GDP. Sekitar itulah, kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih sedikit, tapi nggak pernah lebih dari 1%. Menurut saya selama anggaran itu saja kurang untuk operasional, apalagi membentuk satu matra baru. Nah, yang kemudian nanti implikasinya macam-macam. Membutuhkan pangkalan baru. Kalau pangkalan baru nanti ada pembangunan segala macam. Dari mana uangnya? Itu bagi saya. Tapi waktu pas ini kan kita akan berencana memindahkan ibu kota baru ya Pak ke Kalimantan gitu. Waktu itu yang jadi concern keamanannya dari Pak Andika waktu menjabat sebagai Panglima apa sih Pak? Yang jelas harus ada satuan baru yang bertugas mengamankan ibu kota. Kan di Jakarta ini sudah set ini Mbak, sudah jadi. Kodam sendiri, angkatan udaranya juga sendiri, lautnya dengan segala macam alutsista. Khususnya air defense. Air defense itu pertahanan udara. Nah, itu juga harus menjadi bagian dari pembangunan. Tapi kan kalau dilihat dari jangka waktunya yang 25 tahun membangun, menurut saya pasti bisa dalam waktu 25 tahun loh ya. Itu kemudian dipenuhi sampai dengan operasional. Tapi kan itu butuh komitmen dari pemimpin yang nanti terpilih lewat 2024 mendatang ya. Iya. 25 tahun kan Mbak ya. Oke, baik. Kemudian saya pengen bergeser menyentuh isu politik nih Pak Andika, karena saya terkejut ketika tiba-tiba Pak Andika muncul gitu rilisnya dengan foto di mana Pak Andika berziarah ke makam Bung Karno waktu itu. Sebenarnya relasi Pak Andika dengan PDIP itu mulai terjalin karena dipengaruhi oleh Pak Hendro yang notabene memang punya relasi dekat dengan PDIP, atau memang dari Pak Andikanya sendiri yang menjalin kontak dengan PDIP Pak? Awalnya sih saya berhubungan ya dengan Ibu Mega waktu beliau presiden. Beliau presiden, saya waktu itu masih Letnan Kolonel Mbak. Saya masih komandan batalion. Nah, jadi adalah hubungan profesional kerja di mana saya harus paparan kepada presiden waktu itu. Ada seingat saya 3 kali. Nah, dari situlah kemudian hubungan ya berlanjut. Biasanya dengan juga keluarga beliau, juga dengan misalnya warga dari Pak PDIP sendiri. Jadi memang sudah ada kedekatan personal sebelumnya ya Pak? Ya, walaupun dimulai dengan hubungan profesional ya, hubungan kerja. Tapi sampai akhirnya bisa kemarin ikut ziarah itu karena diajak oleh putra Bu Mega atau dari inisiatifnya dari Pak Andika waktu itu? Kalau nyekar ke makam Bung Karno itu dari dulu Mbak. Iya, itu hampir setiap tahun waktu Pak Andika cerita ya? Nggak setiap tahun, tapi sering lah. Sejak saya kecil Mbak. Karena kan ibu saya dari Blitar. Dan kita sejak kecil dulu, begitu liburan sekolah, kadang-kadang ibu, bapak ke Blitar, ya udah saya ikut. Nah disitulah kita mulai nyekar ke makam Bung Karno, ke makam kakek nenek saya, semua lah. Tapi kan menjelang waktu itu Pak Andika pensiun, apakah PDIP waktu itu reach out ke Pak Andika untuk Andika, kamu ada tawaran-tawaran tertentu atau misalnya dikenalkan gitu untuk bisa diajak untuk bisa bergabung gitu Pak maksudnya? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Sama sekali nggak ada. Dan sejak saya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat kan hubungan kita dengan semua partai politik juga intens. Karena kita juga punya hubungan kerja di DPR, Komisi 1 Mbak. Nah itu kan semua partai politik yang ada di DPR, 9. Nah, jadi komunikasi sudah konstan dengan semua partai politik termasuk PDIP. Berarti kan 4 tahun sebelum saya pensiun itu sudah berarti konstan sekali Mbak. Tapi kenapa Pak Andika akhirnya memutuskan untuk akhirnya karir saya selanjutnya ada di dunia politik praktis? Karena pengalaman saya kan di birokrasi Mbak, 40 tahun. Berarti bagian dari eksekutif ya Mbak ya. Kedua ilmu yang saya pelajari dari sekolah itu juga kebetulan di bidang eksekutif lah, pemerintah. Public policy, public administration. Jadi menurut saya masa depan saya akan lebih kuat kalau saya menekuni bidang yang sudah saya jalani selama ini, selama 40 tahun, yaitu ada di eksekutif. Nah, untuk berada di eksekutif, kita kan juga harus somewhat connected kepada pemerintahan terpilih. Nah, pemerintahan terpilih itu merupakan proses politik. Calonnya dari partai politik atau bukan partai politik, tapi dipilih
dan diusulkan oleh partai politik. Jadi menurut saya itulah jalan yang menurut saya lebih pas untuk saya masuki. Tapi sebelumnya Pak Andika juga mengatakan bahwa saya tidak punya modal atau pengalaman apa-apa di dunia politik itu menjadi challenge juga nanti. Betul, kalau dalam hal politik kan pasti saya nggak punya ya. Tapi kalau dunia pekerjaan yang akan saya geluti kalau saya masuk ke dalam eksekutif, itu kan saya sangat familiar. Yeah. Jadi untuk apa ya? Untuk mungkin konteks politicking itu yang saya nggak punya pengalaman, tapi dengan elit-elit politik sudah begitu lama, udah 4 tahun terakhir sebelum saya pensiun udah kita berhubungan. Oke. Lalu kan di berbagai forum gitu ya, Pak Andika selalu mengatakan bahwa Pak Andika paling klik di antara 3 nama itu yang saat ini pop up gitu ya di ruang publik dengan Pak Ganjar gitu. Padahal kalau sehari-hari terkait dengan relasi secara profesional, Pak Andika lebih banyak berkomunikasi dengan Pak Prabowo gitu. Yeah. Jadi kenapa nih dengan Pak Prabowo justru tidak terlalu kliknya Pak Andika? Ya itu tadi Mbak, karena ya seperti Mbak Santi juga lah, kalau Mbak ketemu orang, bukan sebagai pacar atau suami ya, tapi misalnya merasa cocok untuk komunikasi itu kan kadang-kadang nggak perlu latar belakang pernah kerja bareng. Okay. Begitu lihat ketemu sepintas orangnya kok enak pas dengan kepribadian kita ya cocok banget nih. Tapi kan Pak Andika sendiri yang mengatakan bahwa jarang berkomunikasi dengan Pak Ganjar. Betul. Tapi karena faktor sekali ngobrol itu klik lalu langsung menjatuhkan pilihan untuk mendukung secara politik ke Pak Ganjar Iya, begitu? betul Mbak. Oh oke. Tapi Pak Andika kenal betul secara personal dengan Pak Ganjar? Enggak juga. Oke. Dia baru ketemu kalau pembicaraan 2 arah ya. Serius itu kan cuma sekali saya. Apa yang diomongkan berdua dengan Pak Ganjar waktu itu? Covid Mbak. Waktu itu saat Covid saya menjadi wakil ketua pelaksana PCPEN. Saya keliling provinsi-provinsi. Nah begitu ke Jawa Tengah saya ketemu dengan Mas Ganjar sebagai gubernur. Kita ketemu di rumah dinas beliau. Begitu juga dengan Mas Anies kayak ketemu di kantor waktu itu. Membicarakan Covid, itu aja. Oke. Tapi kan ini Pak Ganjar tuh saat ini banyak sekali informasi gitu ya yang menyangkut beliau, seperti misalnya ada yang dikatakan bahwa beliau tidak pro misalnya terhadap kebijakan lingkungan alam gitu Pak Andika, karena ada tragedi yang menyangkut di Kabupaten Wadas itu. Kemudian ada juga kasus hukum yang dulu beliau sempat tersangkut juga gitu. Bagaimana Pak Andika menjelaskan hal-hal ini kepada pemilih muda yang Pak Andika coba bujuk untuk memberikan suaranya kepada Pak Ganjar? Saya terus terang belum mengikuti yang itu Mbak, tapi saya yakin kita semua ini pro pertumbuhan kok. Saya yakin Mas Ganjar juga punya integritas, tidak ada catatan-catatan negatif selama beliau menjabat 10 tahun. Itu nggak gampang Mbak. Ya tadi kan ada pejabat yang kemudian kena OTT, itu kan juga berarti tidak berhasil melalui masa jabatan itu dengan sempurna. Mas Ganjar 10 tahun. Menurut saya pasti punya juga kekuatan sehingga selesai tugas 10 tahun itu aman dan dengan pencapaian-pencapaian sesuai dengan pencapaiannya. Tidak bisa juga kita bandingkan misalnya dengan orang lain karena kan masing-masing daerah variabelnya berbeda, kesulitannya juga pasti berbeda. Jadi ya menurut saya walaupun tidak pernah kita bareng-bareng, tapi saya merasa Mas Ganjar punya integritas yang juga menurut saya segaris dengan apa yang saya inginkan. Ya saya cocok lah. Tapi dalam setiap kampanyenya Pak Ganjar berarti Pak Andika ikut dilibatkan itu? Enggak, sama sekali. Sosialisasi tidak selalu? Enggak pernah. Kan saya belum dapat tugas. Saya belum dapat tugas apapun loh Mbak. Jadi saya juga nggak mau lah. Kemudian datang sendiri kan seolah-olah saya lo siapa datang-datang. Jadi waktu pas kemarin memberikan materi kepada juru kampanye, saya diundang. Saya diundang oleh panitia untuk memberikan salah satu materi. Tapi ini Pak Andika berarti sudah resmi menjadi kader partai politik tertentu, berarti megang KTA mana gitu? Belum Atau belum bisa diungkap ke publik nih? Ya belum bisa diungkap ke publik. Berarti tapi sudah tergabung dalam satu parpol? Ya itu juga belum, misalnya belum
belum des gitu sih belum, Mbak. Oh, belum des maksudnya belum resmi dilamar atau belum apa nih maksudnya? Enggak, belum resminya memang belum ada. Oh. Oke, tapi dari PDIP-nya sendiri sudah mengerucut Pak Andika posisinya lebih jadi nanti ketua pemenangan atau bakal cawapres, karena Pak Andika seperti yang disampaikan oleh Mbak Puan masuk dalam 5 besar bakal cawapres itu. Kalau kepastian belum ada, Mbak. Bahkan untuk pembicaraan misalnya tentang tim pemenangan aja nggak pernah. Saya nggak pernah diajak bicara tentang itu. Jadi komunikasi sehari-harinya apa dengan Mbak Puan atau PDIP? Kita nggak konstan tiap hari, nggak jauh lah. Ya kalau sekali-sekali aja. Dan dalam sekali-sekali yang diobrolin itu mengenai apa berarti yang dibahas? Sama sekali nggak ada masalah tentang apakah cawapres atau tentang tim pemenangan. Oke, berarti Nggak ada. termasuk misalnya programnya Pak Ganjar 2024 mau apa itu diajak juga? Oh enggak, saya nggak terlibat. Kan itu di-handle oleh Tim yang lain? ya relawan ya, tim relawan yang sudah dibentuk secara resmi yang diketahui Mas Ahmad Basara dengan Mas Adian Apitupulu, Mas Deddy Sitorus. Iya. Kita mah nggak tergabung. Tapi ini pilihan Pak Andika sudah final dan binding selamanya ke depan akan terus ke Pak Ganjar ya, nggak tiba-tiba berubah kemana gitu? Karena kalaupun saya nggak dapat tugas apa-apa, saya kan akan nyoblos, Mbak. Tahun depan untuk pertama kali. Pertama kali ya, Nah, betul. Sebelumnya kan jadi, belum pernah menggunakan itu ya. Saya tinggal di Jakarta, berarti pada saat nanti nyoblos ya pemilihan presiden saya nyoblos. Pasti saya milih Mas Ganjar. Pemilihan gubernur DKI Jakarta saya pasti nyoblos. Pemilihan anggota legislatif yang dapilnya di Jakarta saya juga pasti nyoblos kan gitu. Oke. Tapi dari pihak PDIP tidak misalnya menjanjikan kalau misalnya tidak menjadi bakal cawapres atau tim pemenangan mungkin Pak Andika dijanjikan kursi di kabinet misalnya kalau menang, sama sekali tidak? Sejauh itu nggak ada, Mbak. Bener ini. Tapi Pak Andika nggak ngarep gitu maksudnya lah terus saya jadi apa gitu kalau misalnya? Sama sekali, Mbak. Saya nggak punya keinginan apa-apa. Ini benar, Mbak. Karena saya merasa bahwa saya baru memulai karir kedua. Nah, terus kalau gitu terjun ke dunia politik praktis buat apa Pak kalau tidak ingin meraih kekuasaan? Saya memang nggak ingin meraih kekuasaan, Mbak. Saya ingin terlibat. Yang jelas saya harus mulai memilih untuk saya nyoblos, kan gitu. Jadi apapun nanti peran saya, yang jelas saya harus nyoblos calon presiden. Dan itu sudah saya pilih dalam hati saya. Bahwasannya saya nggak dikasih tugas pun ya nggak apa-apa. Kan saya udah kerja juga, Mbak. Iya. Saya udah kerja di swasta loh ini. Iya. Sejak bulan April. Komisaris ya. Iya. Tapi kan ada satu nama partai yang dulu sempat mencalonkan nama Pak Andika masuk menjadi cawapres. Capres waktu itu ya. Itu tidak kembali menawarkan ke Pak Andika, kamu gabung aja deh ke kami daripada yang di sana gitu. Oh enggak. Kalau menawarkan untuk bergabung sama sekali enggak. Itu pun tidak juga. Enggak ada, Mbak. Oke. Ini agak bingung ya, guys ya. Kita mikirnya Pak Andika sudah siap-siap akan resmi ditawarkan posisi tertentu gitu. Oh, enggak. Oke, udah dikasih aba-aba siap-siap close tuh. Nggak boleh diperpanjang lagi. Oke, ini terakhir untuk Pak Andika. Karena kan selama puluhan tahun ya, Bu Hetty dan keluarga harus menerima kondisi di mana Pak Andika sering tidak berada di rumah karena fokus di dunia karir militer. Lalu kali ini akan kembali kayaknya sering ditinggal-tinggal gitu ya untuk masuk mengejar karir di politik gitu. Itu sebelum memutuskan untuk karir politik sudah ngajak mereka ngobrol ya? Bukan ngajak ngobrol, ngasih tahu. Berarti nggak perlu minta persetujuan keluarga berarti? Nggak perlu, karena apa? Karena saya tahu Hetty pasti mendukung. Pasti. Saya udah tahu dia, kan kita udah hidup bersama 31 tahun. Jadi saya tahu persis lah. Nggak, tapi maksudnya kan kadang-kadang orang kalau udah menjadi politisi itu terlihat jadi orang yang berbeda gitu Pak Andika. Itu nggak ada ya? Pesan-pesan dari keluarga untuk Pak Andika misalnya? Oh, nggak ada. Ya, menurut saya nggak ada bedanya juga. Kita udah 31 tahun. Waktu saya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI kan bagian dari kabinet sudah, Mbak. Betul. Itu juga ya kita biasa saja. Jadi ke depan pun yang penting kan komitmen kita dari dulu ya tetap kita pegang aja. Oke. Baik kalau begitu. Nah ini karena kita sudah di penghujung, kita mau manggil Chef Dila yang tadi sudah masak kikil, yang saya tidak kontribusi. Pak Andika sudah lebih banyak memotong gitu. Kita panggil Chef Dila. Oke, Chef Dila, kita udah ngobrol-ngobrol tadi dan kita udah lapar nih. Mau cicipin kikil yang tadi dimasak. Ayo, monggo Chef Dila. Jadi ini tadi yang wanginya udah ini ya.
ini udah. Yang Pak Andika potong-potong. Masih hangat lagi. Hangat Waduh, dong. saya Oke. masih hangat nih, enak masih nih. Oke. Kan kita masak bertiga tadi. Aku baru cuma cemplong-cemplongin Itu cabai tetap doang. masak Oh iya, juga. yang penting Bertiga ada- Mbak, kalau persentase 99%, setengah, setengah persen. Kan Pak Andika masih motong-motong tadi. Ini cuma setengah persen. Oke, dan kita di sini juga ada kedatangan tamu spesial, ada Bu Hetty dan Andrew yang akan kita ajak untuk mencicip. Monggo Bu Hetty. Ya. Ini Bu Hetty datang-datang chef udah juga bagian. ini. Iya, ini. Data udah langsung tinggal makan. Ini chef juga ini. Monggo Ibu. Silahkan. Udah ada nasinya, ada Pasti kikil deg-degan nih lauknya. Hetty nih Mbak Santi. Enggak lah, kalau nyicipin nggak deg-degan, tapi ngeliatnya kayaknya ini banget ya, gampang banget ya. Gampang banget, cemplung. Iya, jadi nggak Iya, kalau butuh ngeliat sih apa-apa gampang. ini. Ibu mau nambah lagi nasinya? Enggak. Makasih bakso ambil sendiri aja. Oh, saya kira tadi nggak ngambil untuk sendiri. Enggak, buat Bantuin Bu saya Hetty. toh, aduh. Iya, ini Nggak monggo usah, itu. nggak usah. Iya, Kecil matur sekali nuwun, ininya. Terima kasih. Ya, Pak, nanti saya ambilin buat Pak Andika. Wah, mantep itu. Terima kasih. Makannya pakai sendok kecil ya setahun. Kecil-kecil lalu menjadi bukit, Pak. Cukup, Mbak. Udah, Cukup. cukup. Oke. Lalu, ya ini buat Pak Andika. Yang itu buat... Kita berdua aja apa? Ah, Apa berdua sendiri-sendiri aja ya? Mbak. Oh, Andrew iya. satu Andrew Oh, Nah, ya. ini Andrew, ini Andrew. Oke. Saya satu berdua. Oke. Ada pedes-pedes yang manisnya. Terima kasih. Sama-sama, Bu Terima Hetty. kasih. Kita cicip Monggo, ya. Ibu, cicip gimana? Coba Mak. Itunya. Coba ya. Ininya deal, kamu mau nyoba? Ya, kita boleh deh berdua. Mie? Kita agak susah. Wah, Gimana rasanya Pak Andika? Semoga tidak kepedasan. pas Mbak. Oh, you with the rice? Wah, lumayan Mbak. Lumayan pedas? Lumayan pedas ya. Tapi oke. Oke. Kayak masih bisa diterima pedasnya. Masih Mbak. Gimana Bu Hetty? Coba Mami. Pakai rice apa nggak pakai ya? Mami lah, pakai rice dong. Coba nggak pakai rice. Oke, enak. Tapi masuk di seleranya Andrew? Enak banget. Oh, oke. Kalau gitu. Oke, alhamdulillah. Enak banget. Mbak Dila nih hebat nih. Manis, manisnya Hebat. karena pakai kecap juga tadi Tadi kali ada ya. kecap. Iya, gitu. Nanti Bu Hetty ngontek resepnya sama Dila tuh. Nanti kita resepnya kayaknya gampang banget, cemplang. Boleh. Enaknya beneran loh ini pakai nasi sekarang suapan kedua. Iya. Mau lagi apa mami aja? Hah? Mami dulu, abis itu mie ya. Ya Kita udah deal, first deh. cicip deal. Boleh kita cicip. Gimana Mami mau pakai nasi. Tadi sih aku udah cobain. Coba. Wah. Enak. Masih Wah, Kenapa? enak. Cocok. enak tapi pedasnya bukan main ya. Ini pedes jadi bikin Ini nambah, keringetan pengen ini ya? nambah ya. Jadi keringetan kita nih. Tadi kan niatnya setengah aja cabenya, Iya. kebanyakan. Oh, Wah. serius kamu Saya masukin mau semua? setengah. Enggak semua. Tadi masih ada Iya, sisa. Iya, sisanya. setengah. Oh. Kayak gitu. Oke, ini mau dikasih minum nih kalau kepedesan. Yang ini nggak pedes ya? Ini kalau ini nggak Menurut Bu pedes. Hetty pedesnya cocok. Kalau saya sih seneng pedes. Oh, ya berarti emang beda Cocok selera. berarti. Enggak, saya Mbak. seneng. Jadi dia belum berhenti. Kalau udah berhenti kayak kita, pedasnya baru terasa. Kalau masih makan terus belum terasa nih. Ini ada air putih. Ya, makasih. Buat itu Iya. ininya. Itu jadi gimana? Dari Enak 0 banget. sampai 10 skornya berapa Ah. Kak Andika? 10. Oh, Kalau ada 11 ya. Yeay, Dila kamu berhasil. Hebat, berhasil Mbak Dila. Walaupun huha-huha ya. Walaupun tuh enggak, ya bener loh, saya karena suka Wah. pedes. Wih. Makannya enak begitu habis udah kecelan, baru nih di sini. Rasa pedesnya. Kasihan ya yang di studio cuma nonton Eh, doang. nanti biasanya nyicipnya nanti setelah itu. Malah lebih sesinya. banyak, Mbak. Nanti ya abis ini ya. Enak Lebih banget. banyak yang Pakai nasi Tadi udah anget pengawal cocok Pak Andika ya, soalnya Bu. juga udah bidik-bidik nih. Oh, iya. Udah, Mam. Ini udah. Mam. Oke. Thank you. Tapi sebelum ditutup nih, Bu Hetty mau nanya dulu. Jadi sebenarnya kalau di rumah sama Pak Andika tuh tipikal suami yang seperti apa sih? Suami yang biasa aja. Iya, biasa. Seriusan biasa aja. Iya. Nggak ribet harus misalnya nanti kalau aku pulang udah harus ada ini ya di rumah. Enggak ada. sama sekali. Enggak. Oh, oke. Tapi Malah. tadi baper nggak Bu dari sana dibilang nggak bisa masak mulu Bu? Emang bener nggak bisa masak, jadi mau bilang apa dong? Pasrah aja. Emang. Suportif dong Pak Andika. Iya. Sangat suportif. Ya, dan memang dari dulu kita udah nerima. Bahkan
Andrew kadang-kadang masak, saya, Angela. Oh gitu. Hetty mah nggak pernah. Bagian menikmati. Iya, bagian makan. Ada bidang masing-masing. Betul. Tapi berantem. Bagian food, ya food saling Iya. melengkapi ya Bu ya. Oke. Itu saya melengkapi ya. Setuju banget. Jadi gitu guys ya, nggak semua cowok menuntut perempuan buat masak tuh. Iya. Oh, ya. Tuh. Iya dong. Tapi kalau menurut Bu Hetty, dari aktivitas memasak bisa diperoleh manfaat apa gitu? Karena kan banyak juga yang kalau healingnya tuh dengan masak gitu. Iya. Kalau saya tadi ngelihatnya kayaknya apa ya? Kayak nikmat, bukan nikmat rasa, kayaknya Quality time. oh ya pasti kalau masak bersama keluarga. Tapi melihat proses masak itu puas. Oh, oke. Jadi nikmat puas tadi saya ngelihat step by stepnya gitu. Apalagi begitu tadi udah selesai dihidangkan, dinikmati bareng-bareng sama suami sama anak, pasti Makin ini ya. jadi pengen masak beneran loh. Ya, setelah 31 tahun menikah baru. Pak Andika, kayaknya jangan palsu nih, Mbak. Kayaknya palsu. Andrew udah ketawanya itu. Andrew kan pernah di Amerika beberapa tahun ya. Lebih suka masakan Indonesia atau tetap lebih doyannya masakan di sana? Oh, saya pasti lebih suka makanan Indonesia. Kenapa? Enak rasanya lebih enak, spicesnya gitu. Kalau di Amerika hambar ya? Hah? Hambar ya? Gitu aja Iya, gitu ya. gitu aja. Tapi enak juga, tapi saya emang suka masaknya yang banyak spices. Oh, Indonesia atau India itu saya paling suka masak. Oke. Tapi waktu pas kamu di luar untuk kuliah S2 waktu itu di Georgetown ya waktu itu ya? Di University of Washington. Oh, Washington waktu itu memang masak juga masakan Indonesia berarti? Ya, masak Indonesia, masak pokoknya variasi lah saya. Oh, oke. Jadi tetap ini ya, tetap ada nuansa Indonesianya ya walaupun kuliah di luar ya. Minum dulu. Ya. Aduh, terima kasih. Itu cuma ada 2. Next kita mungkin bisa undang lagi nih Pak Andika buat challenge menu selanjutnya nih Oh, di siap, Mbak. Siap. Kita Enggak. Tapi Hetty harus muncul pada saat masak. Oh iya. Biar ketahuan, Mbak. Tapi bener loh, ngelihat tadi kayaknya gampang banget, saya pengen belajar bener. Saya mau mulai masak, serius. Kelihatan yang gampang bener, nggak mulai-mulai. Oke, baik kalau gitu. Ya sekian untuk program Gen Z Memilih pada episode kali ini. Ini episode kolaborasi kami pertama Hidden Times dengan Yummy. Dan buat kalian yang pengen nyontek resepnya, silahkan cek di aplikasi Yummy atau bisa juga dicek di Instagram Yummy gitu. Dan untuk tayangan ini akan tayang di semua platform media sosial Hidden Times dan juga Yummy ya, Dila ya. Betul. Gitu. Jadi sekian dari saya Santi Dewi, jurnalis Hidden Times pamit. Ada Chef Dila, lalu keluarga Andika Perkasa yang sangat lucu ini. Sampai jumpa di program Gen Z Memilih selanjutnya. Stay healthy and happy. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Sama-sama, Pak Andika. Mbak. Sama-sama, Mbak Santi. Terima kasih, Mbak Santi. Terima kasih.